Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari dimanapun pelunggum sami berada, ya mudahan kita semua dirahmati, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pengajian setelah Jumat tadi, bahwa yang wajib kita pelihara Baitullah, yang wajib kita jaga Baitullah, yang wajib kita pelihara bukan sebatas, bukan hanya Baitullah yang ada di Makkah Al-Mukarramah, yang ada di Masjidil Haram. Tapi yang wajib kita pelihara, wajib kita jaga juga, Ustadz Mahmud, adalah Baitullah yang ada pada jasad kita. Ini yang 24 jam bersama kita. Kalau Baitullah yang ada di Makkah Al-Mukarramah, sekali mbeh dia gedaiten. Ya, ada yang sekali setahun dia bertemu, berkunjung, berziarah langsung ke Baitullah. Akan tetapi Baitullah yang ada di jasad, di raga kita, yang kita kenal dengan latifatul qalbi atau atiangan pikiran maraunin dengan toa, itu 24 jam bersama kita. Itu juga wajib kita jaga, wajib juga kita pelihara. Tentu cara menjaga Baitullah ini berbeda-beda. Tentu cara menjaga Baitullah ini tidak sama. Di dunia ini Baitullah itu yang sering saya jelaskan, mungkin Iwan sudah lupa itu. Baitullah yang ada di dunia yang wajib kita jaga, yang wajib kita pelihara. Ka'bah, Baitullah wajib kita jaga, wajib kita pelihara. Masjid, Baitullah wajib kita jaga, wajib kita pelihara. Qalbi kita pun Baitullah wajib kita jaga, wajib kita pelihara. Perlu kami ulangi, ingatkan kembali bahwa Baitullah artinya rumah Allah. Maksudnya yang ada di sana adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita ini Baitullah, rumah Allah, berarti yang ada di hati kita adalah Allah. Rumah Pak Bupati, berarti yang ada di rumah itu adalah Bapak Bupati, bukan Wakil Bupati, bukan Bapak Jokowi dan lain sebagainya. Itulah analogi, itulah pengertian bahwa qulubul mu'min, hati kita sebagai orang yang beriman adalah Baitullah. Di sana yang harus ada adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ada di hati kita hasad, jangan ada di hati kita dengki, jangan ada di hati kita riya, jangan ada di hati kita ujub, sum'ah, sifat-sifat mazmumat itu. Nah, itulah yang kami maksudkan, yang kita maksudkan bahwa hati orang yang beriman adalah Baitullah, maknanya agar di hati kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Baitullah ini, yang Ka'bahnya, yang masjidnya, maupun latifatul qalbinya, lain-lain tante jaga, lain-lain tante peliharaan. Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah, tentu cara kita menjaganya, cara tante peliharaan adalah dengan cara kita berziarah ke Ka'bah. Mudah-mudahan para pendengar, mudah-mudahan pelunggum sami yang ikut ngaji pada malam hari ini, mudah-mudahan dalam waktu yang relatif singkat, mudah-mudahan bulan-bulan, hari-hari, tahun-tahun mendatang, mudah-mudahan pelunggum sami dinasibkan oleh Allah berziarah ke Baitullah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Karena cara untuk jaga
Ka'bah yang merupakan Baitullah itu dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menziarahinya. Dengan cara kita tawaf di Ka'bah, tawaf di Ka'bah. Bayangkan andaikan Ka'bah Baitullah yang ada di Mekah Al-Mukarramah satu pun tidak ada yang mengunjunginya. Satu pun tidak ada yang tawaf. Bagaimana nasibnya Ka'bah ini? Ya, bagaimana nasibnya? Nauzubillah summa nauzubillah. Bagaimana nasibnya Ka'bah? Kalau satu pun di antara orang yang beriman tidak mengunjungi, tidak mendatangi Ka'bah, tidak tawaf di Ka'bah, bagaimana nasibnya Ka'bah? Bagaimana nasibnya Masjidil Haram? Dan itulah kewajiban bagi kita, kewajiban bagi tiang pelunggung sami yang beriman, kita pelihara, kita jaga Baitullah yang ada di Mekah Al-Mukarramah dengan cara kita kunjungi, dengan cara kita tawaf 7 kali seperti yang sudah kita maklumi itu. Dan yang kedua sekarang, Baitullah yang kedua adalah masjid. Masjid ini Baitullah juga. Bagaimana cara menjaga, memelihara yang namanya Baitullah, masjid-masjid yang ada di dusun dasan kita, dengan cara kita mendatangi masjid-masjid kita. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi, menziarahi masjid-masjid yang ada di dusun dasan kita masing-masing. Ada yang bersifat 1 kali seminggu, yaitu hari Jumat. Telah jelas ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai selapu dengan saku diriin beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Jika kalian dipanggil apabila telah dengar azan, apabila telah dengar marbot, fas'au ila zikrillah. Pada jelapan lalu ingat gawe perintah-perintah Allah yang namanya salat Jumat. Nah, ini perintah Allah. Dengan kita mendatangi Ka'bah, dengan kita mendatangi masjid, dengan kita hadir Jumatan, berarti itu cara, salah satu upaya usaha untuk menjaga masjid yang merupakan Baitullah. Siapa yang punya kewajiban? Amanu, kita tiang pelunggung sami yang berimanlah yang wajib mendatangi masjid. Kecuali saudara-saudara, rekan-rekan, adik-adik yang ada di Malaysia misalnya, berada di negara rantauan, masjidnya jauh, atau masjidnya dekat, bisa dia jalan kaki menuju ke masjid. Akan tetapi kejadiannya kalau dia keluar tertangkap si polisi laut. Nah, tatkala saat seperti itu, ya silahkan, tidak ada salahnya kalian wajib menunaikan sholat zuhur. Dah kula mulai semawa marah Ustadz Pajar jado. Ya, tidak ada lah, tidak berlaku itu Ustadz Pajar. Ya, kalau di Sumbawa, kalau di Indonesia, insya Allah kemanapun kita akan pergi, kita akan aman. Tapi kalau di negara-negara rantauan, karena satu dan lain hal, tidak berani dia keluar. Nah, kalau dia keluar misalnya, ada hal-hal yang dikhawatirkan, maka tidak wajib menunaikan sholat Jumat, tapi yang wajib dia tunaikan adalah sholat zuhur. Bari zamu zuhur yang bau tergak. Namun sembahyang Jumat dia bau regak-regak, ya, Pak Sahar. Ya. Jadi kalau sholat Jumat bau tergak-regak. Kalau uzur, kalau hujan, kurang sehat, tidak aman, bisa kita tidak sholat Jumat. Tapi kalau sholat zuhur, darak pun regaan. Ya. Sesakit-sakit, madamal aqlu thabitan. Selama akal ini masih ada, selama ingat masih ada, tidak ada halangan, tidak ada jalan untuk meninggalkan yang namanya sholat zuhur. Lagu lamun sembahyang Jumat, ya karena sakit, boleh kanggot di berjumat, ya. Kurang sehat, kurang aman, satu hujan pun misalnya, hujan leman zuhur sampai asar, berbeda dari berjumat. Hujan belik, ya, hujan yang bahayalah begitu. Ya, itu boleh kita tidak Jumatan. Nah, ini sebagai informasi bagi rekan-rekan, bagi pelungguh-pelungguh yang ada di negara-negara rantauan, ya, yang ada di Malaysia, yang ada di Brunei, yang ada pokoknya pelungguh-pelungguh yang di negara rantauan asila. Jika tidak aman, ya bautlah dek berjumat. Akan tetapi lamun zuhur ja, ya ndak lamun zuhur. Ni bau tergak lamun zuhur ja, harus teh sembahyang zuhur. Nah, ini jelas penjelasan tentang hukum
Nah, kita kembali ke materi pengajian kita pada malam hari ini, bahwa yang namanya Baitullah wajib kita jaga, wajib kita pelihara. Baitullah yang pertama Ka'bah, beta tak jaga Ka'bah, lalu pita Ka'bah, tawaf di Ka'bah. Lalu darat dengan lalu tawaf jog Ka'bah, darat lalu jog Mekah, berbinasib dengan Ka'bah. Itulah sebabnya kita diwajibkan menjaga, memelihara Ka'bah ini dengan cara kita mengunjunginya, dengan cara kita berhaji, dengan cara kita berumrah. Seperti masalah siapa namanya Haji Imran Rasidi yang dari Riyadh, atau saudara-saudara kita yang ada di Saudi, Haji Mashur dan lain sebagainya. Masya Allah, bilang minggu, bilang bulan pergi menunaikan ibadah umrah. Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis untuk saudara-saudara saya yang ada di Riyadh, yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, yang ada di Dammam, yang ada di Dubai, pelungguh-pelungguh silahkan. Kalau ada waktu, ada luang, pergilah ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan umrah. Karena bilang te umrah, nanit umrah, lemat umrah, dosa-dosa sawah tegawe antara umrah pertama dan umrah selanjutnya itu akan hancur, akan lebur, akan dihapus berkat kita menunaikan ibadah umrah. Kalau baik tasnim mungkin belum umrah dia, yang atau sudah umrah ya, baik tasnim yang mudah-mudahan kalian, mudah-mudahan pelungguh-pelungguh segera dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah umrah. Nah, jadi masjid pun adalah Baitullah, wajib kita jaga, wajib kita pelihara. Berbeda dengan jaga peliharaan yang namanya masjid ini, ya seperti ayat yang saya sampaikan tadi, dengan kita hadir sekali seminggu bilang jelo Jumat, lalu hadir juk masjid. Demikian juga yang 5 kali sejelo semalam, sangdin bau 5 kali sejelo semalam, ya mungkin subuh, mungkin maghrib, mungkin isya, ya sesuai keadaan, sesuai kesibukan kita masing-masing. Karena itulah upaya untuk menjaga yang namanya Baitullah, yaitu masjid-masjid yang ada di setiap dusun dasan kita masing-masing. Nah, ini sekarang Baitullah yang ketiga, rumah Allah yang ketiga, yaitu qulubul mukmin, ati angan, ya. Latifatul qalbi, ati intenu endah Baitullah namanya. Ingatlah arti Baitullah di sini adalah rumah Allah, maknanya yang ada di hati kita adalah Allah. Jangan ada sifat-sifat mazmumat. Kalau lamu semendak-semendak wajarlah kita iri sebentar, wajar. Kita takabur ya sebentar, itu wajar-wajar. Karena tingkatan kita, karena makam kita ini baik sambil tambu ambu, ini baik sambil tersanjung-sanjung, ini baik sambil angkat diri, ini baik sambil pamer. Itu kalau sebentar itu wajar. Tapi kalau terus menerus iri, terus menerus dengki, terus menerus pamer, nah ini yang tidak baik. Namun spontan sebentar-sebentar itu makam-makam kita ya wajar-wajar sajalah. Tapi jangan kelamaan, itu yang kita khawatirkan. Karena kalau hasad, dengki terus yang ada di hati kita, niscaya amal ibadah kita habis terbakar dengan api hasad dan dengki. Baiklah, bahwa qulubul mu'min, atiangan pikiran tiang pelungum sami yang beriman adalah rumahnya Allah. Wajib terjaga, wajib terpelihara ati intenu. Baitullah yang ada di hati, itulah yang 24 jam bersama tiang pelungum sami. Kalau Baitullah yang ada di masjid paling 5 kali sehari semalam. Baitullah yang ada di Ka'bah paling sekali mbih jaga entek barang. Akan tetapi Baitullah yang ada di hati, Masya Allah 24 jam. Tidak pernah kita pisah dengan Baitullah yang ada di raga, yang ada di jasad tiang pelungum sami sebagai orang beriman. Inilah hal yang wajib kita pelihara. Wajib kita jaga kesuciannya. Wajib kita jaga kebersihannya, wajib kita jaga agar selalu ada di hati kita akan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara bagaimana? Tentu dengan cara mengingat Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah, mengingat perintah-perintah Allah, mengingat larangan-larangan Allah, mengingat janji-janji baik Allah, mengingat ancaman-ancaman Allah, dan mengingat semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 7 cara. 7 cara yang pelunggum sami
untuk jaga Baitullah yang ada di jasad searah ili awak dan terjaga atin leman apa leman sifat-sifat mazmumat dengan cara bagaimana? Dengan cara mengingat perintah-perintah Allah, mengingat larangan-larangan Allah, mengingat apalagi janji-janji Allah yang baik, mengingat ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat juga perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, beserta mengingat nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah upaya dasar yang insya Allah mudah-mudahan kita mampu. Mungkin kelas tiang pelunggum dia tak mampu terut cara para ulama-ulama yang mustagrikun muwahhidun biwahdatillahi azza wa jalla. Barat basin tiang pelunggum sami dik nuah lupa tipa Allah Ta'ala. Setap searah liangan Allah, Allah, Allah doang. Kayaknya kelas kita tidak bisa seperti itu. Ya, mana-mana tatkala kita makan, tatkala kita minum, tatkala kita menerima rizki yang diberikan oleh Allah, ingatlah bahwa rizki itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita sehat, ingatlah yang memberikan sehat itu adalah Allah. Ingatlah tatkala ke sembahyang bahwa sesurut sembahyang adalah Allah. Sembahyang hasil tigawe itu adalah terperintah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang lainnya. Melihat langit, melihat bumi, itu semua adalah menunjukkan keagungan yang kuasa yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat anak, melihat istri, semua itu adalah amanah Allah. Semua itu menunjukkan kekuasaan dan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah upaya, inilah usaha untuk menjaga Baitullah yang ada di jasad, di raga tiang pelunggum sami masing-masing. Nah, kesimpulan pengajian kita pada malam hari ini bahwa Baitullah yang wajib kita jaga, Baitullah yang wajib kita pelihara ada 3. Ka'bah al-Musyarrafah itu Baitullah. Masjid-masjid yang ada di dusun dasan tiang pelunggum sami Baitullah wajib kita jaga. Dan Baitullah yang ada di hati kita pun adalah wajib kita jaga semuanya. Yang punya kewajiban tentu tiang pelunggum sami yang mengaku diri orang-orang yang beriman, ya. Mudah-mudahan 3 Baitullah ini bisa kita jaga, bisa kita pelihara semuanya. Dan terima kasih atas doa-doa pelungguh-pelunggum sami masing-masing. Mudahan apa yang kita lakukan ini adalah sebagai salah satu cara terjarian diri, terjadi ahli surga sampai dari leman dunia sampai akhirat. Sekalipun kita ngaji lewat online, sekalipun ngaji kita lewat HP, tapi mudah-mudahan ini masuk dalam janji Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita termasuk orang yang dari dunia merasakan masuk dalam raudatun min riyadil jannah, tergolong ahli surga lekan dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf tentunya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.